Kini saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini kita menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah bersiap ada Wiwi Lorenza di Pekalongan dan Linda Wirawan di Makassar. Saya akan ke Pekalongan terlebih dahulu. Wiwi, silakan, ada cerita menarik apa dari Pekalongan? Ya, baik, terima kasih Loro dan juga saudara. Ada dua sorotan dalam Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Yang pertama, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah punya cara agar stok darah tidak menipis di bulan Ramadan. Mereka mengadakan kegiatan donor darah jemput bola ke masjid-masjid dengan sasaran jemaah sholat tarawih. Untuk menarik minat pendonor, PMI menyediakan makanan gratis. Kegiatan jemput bola donor darah usai sholat tarawih salah satunya berlangsung di masjid di Kelurahan Pekacangan, Kabupaten Pekalongan. Banyak warga yang mengantre untuk bisa mendonorkan darahnya. Para petugas dari PMI Kabupaten Pekalongan setiap harinya bergerak dari satu masjid ke masjid lainnya untuk jemput bola kegiatan donor darah. Para petugas dari PMI Kabupaten Pekalongan setiap harinya bergerak dari satu masjid ke masjid lainnya untuk jemput bola kegiatan donor darah. Sebelum memberikan darahnya, para petugas memberikan warga yang akan berdonor. Warga merasa terbantu dengan adanya donor darah yang digelar malam hari. Hal itu karena mereka kebanyakan takut bertambah lemas usai berdonor darah siang hari lantaran sedang berpuasa. Malah enak, adem. Malah enak ya, adem. Ya, nyaman, tempatnya juga nyaman. Kerja. Nggak mengganggu kerja. Gitu ya. Saya kalau donor seringnya kalau pas malam tadi. Malam ya. Terus ini dapat makan gratis gimana? Alhamdulillah, ya bisa menambah imun. Bisa menambah imun ya. Data dari PMI Kabupaten Pekalongan di bulan Ramadan, warga yang mendonorkan darahnya berkurang sampai 50% sehingga membuat stok menipis. Oleh karenanya, PMI melakukan kegiatan donor darah mobile setiap hari usai sholat tarawih. Sebenarnya tidak ada kendala, namun kita mengantisipasi secara psikologis bahwa untuk siang hari ini mereka juga ada takut-takutnya, sehingga kita alihkan kegiatan donor malam hari setelah tarawih, sehingga kondisi tubuhnya juga sudah kembali pulih seperti sedia kala. Untuk menarik minat warga berdonor, panitia menyediakan makanan tradisional mirip rawon bernama pindang tetel. Rencananya, donor darah mobile ini akan dilaksanakan sampai sehari jelang Hari Raya Idul Fitri dengan target 40 kantong tiap harinya. Berharap dengan adanya donor darah mobile, stok darah di PMI Kabupaten Pekalongan aman hingga 7 hari setelah Lebaran. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sorotan selanjutnya kita beralih ke informasi kuliner. Ada seorang ibu yang mengolah telur asin sebagai bahan pembuat kerupuk. Kerupuk telur asin ini pun banyak diburu selama Ramadan ini. Bagaimana cara pembuatannya? Kita ikuti liputan berikut ini. Nurma Safarianingsih, seorang istri TNI dari Kodim 0710 Pekalongan ini, beberapa bulan terakhir disibukkan dengan banyaknya pesanan kerupuk telur asin. Wanita yang tinggal di sekitar Koramil Kajen Pekalongan itu, mampu mengolah telur asin menjadi kerupuk dengan cita rasa berbeda dari kerupuk pada umumnya. Nurma menjelaskan, bahan utama kerupuk telur asin ialah siapkan telur asin yang sudah matang. Lalu dipisah terlebih dahulu antara putih telur dan kuning telur. Kemudian putih telur diberi bawang putih dan rempah-rempah lainnya untuk diblender hingga halus. Hal yang sama juga dilakukan pengolahannya pada kuning telur. Sebelum akhirnya putih telur maupun kuning telur asin diolah dengan campuran tepung terigu dan tepung tapioka. Barulah putih telur dan kuning telur yang sudah diolah dijadikan satu untuk dibungkus menggunakan plastik. Kemudian direbus dan dimasukkan freezer selama sehari lalu dipotong kecil-kecil, dijemur dan siap untuk digoreng. Para pembeli datang dari berbagai wilayah di Pekalongan hingga Tegal, Batang, dan Pemalang. Bahkan di bulan Ramadan sekaligus persiapan mudik, pembeli yang memesan banyak dari rest area tol. Sering beli di sini? Sering. Kenapa sih beli kerupuk telur asin, rasanya gimana? Rasanya gurih, enak. Enak ya. Biasanya makan kapan, Pak? Ini kalau mau bulan puasa, buat cemilan kalau pas buka. Menurut Nurma, ide pembuatan kerupuk telur asin berawal dari banyaknya telur asin pecah yang ia buat. Mencoba membuat sebanyak 4 kali, akhirnya dirinya dapat membuat kerupuk telur asin. Sebenarnya awalnya itu saya
Mencoba sampai 4 kali baru berhasil. Baru berhasil ya? Iya. Kalau pembelinya biasanya dari mana aja, Bu? Karena awalnya saya promosinya lewat HP, online, dari mulut ke mulut saja sampai kemana-mana. Kemana-mana ya? Kerupuk telur asin yang dibuat Nurma dijual dengan harga Rp10.000 per bungkusnya. Sebagai ibu rumah tangga dan juga istri TNI, Nurma per bulannya dapat menghasilkan omset jutaan rupiah yang membantu keuangan keluarga. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, demikian dua sorotan dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Woro. Terima kasih Wiwi. Dari Pekalongan kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama Linda Wirawan. Linda, apa informasi yang bisa Anda sampaikan siang hari ini? Ya, terima kasih Woro dan saudara. Hari ini ada satu informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Langsung saja saudara, memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah sayur mayur mulai merangkak naik. Kenaikan ini terjadi karena ini merupakan imbasnya gagal panen petani yang ada di Kota Makassar. Harga sayur mayur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan perlahan mulai merangkak naik. Permintaan yang tinggi di bulan Ramadan namun stok yang minim membuat harga melambung. Di pasar Pak Baeng-Baeng Makassar, sayuran yang alami kenaikan diantaranya terong, labu siam, kol hingga kentang. Kenaikan harga bervariasi dari Rp1.000 hingga Rp5.000. Melambungnya harga dipicu hasil pertanian yang menurun akibat faktor cuaca, sementara permintaan terus meningkat selama Ramadan. Sama juga jualannya 5.000, sekarang berapa? Kalau ini labu siam yang super 5.002, yang sedang 5.003. Biasanya sebelum naik berapa? Rp1.000. Satu biji? Iya. Kalau jagungnya dia dijual berapa sekarang? 5.000 2 biji yang super, yang besar. Biasanya 5.003, 5.004. Kalau kentang? Kentang yang super 18.000. Sebelumnya dia harga berapa sih? 12. Itu kenaikannya karena apa semua Ibu? Biasanya kalau begini biasanya pengaruh cuaca. Iya, kalau misalkan hujan deras otomatis terendam itu dibawa di tanah itu, jadi biasa kualitasnya kurang bagus. Oh, jadi kurang juga barangnya Bu? Iya. Kenaikan harga sayur mayur membuat warga kian sulit. Pasalnya harga bahan pangan lainnya sudah merangkak naik sejak sebelum bulan Ramadan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ya saudara, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Kembali ke studio Woro. Linda, terima kasih atas laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada Wiwi dari Pekalongan, Jawa Tengah.